Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslim 81 ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridho maghfirah rahmatnya kepada kita semuanya, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang di surah Al-Baqarah ya, di ayat 135. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku semuanya ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya sudah berfirman di surah Al-Baqarah ini, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Nah, katakanlah, tidak, tapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Otomatis di sini sahabatku semuanya ya, di dalam Islam itu ya, awal dari kita masuk Islam itu adalah tentang ketauhidan kita ya, yaitu tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi hidupku, matiku, semuanya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah ya. Nah kalau kita masih di kehidupan kita bukan untuk mencari ridho Allah, mungkin itu semuanya akan sia-sia sahabatku ya. Nah kenapa kita di dalam sholat kita selalu dibaca ya sahabatku, itu di doa iftitah ya. Di doa iftitah kita selalu membaca itu ya sahabatku semuanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu jadi pertama yaitu tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya menyerahkan diri kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah ya. Allah tahu sahabatku semuanya ya, niat di setiap hati hamba-hambanya semuanya. Kalau kita niatnya karena Allah, semuanya akan menjadi ibadah di hadapan siapa? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah, tidak ada. Kalau kita di hati kita ada selain Allah, itu adalah kemusyrikan sahabatku ya. Jadi di sini Allah sudah menetapkan ya bahwa Yahudi dan Nasrani itu ya, semuanya itu adalah orang yang menyekutukan Allah, tetapi
agama Islam, yaitu yang dianut oleh Nabi Ibrahim, ya, itu adalah yaitu agama yang lurus, yaitu untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu sahabatku semua. Jadi, pertama kali kita untuk menganut Islam itu pertama kali adalah tentang ketauhidan, ya. Jadi ketauhidan dulu sahabatku semuanya, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku semuanya hanya untuk Allah, bukan selain Allah. Kalau kita ya menentukan bahwa semuanya untuk selain Allah, itu Allah tuh tahu sahabatku, ya. Kalau kita niatnya ya apapun, ya, ria juga itu adalah kemusyrikan, syirik, ya, menyekutukan Allah. Jangan, ya. Tidak boleh kita ya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita bersedekah niatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk supaya kita disebut orang baik, orang yang dermawan. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, ya. Kalau niatnya bukan untuk mencari doa Allah, ya, tetapi niatnya hanya untuk apa? Hanya untuk supaya orang-orang mengetahui bahwa kita orang kaya, itu udah salah niat, ya. Atau supaya orang-orang itu menganggap dirinya itu adalah orang yang sangat dermawan. Itu juga sama, ya, tidak ada nilainya sahabatku. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Niatnya kita mau memberi itu apa niatnya, ya. Allah tahu sahabatku semuanya, ya. Allah Maha tahu, Maha halus. Beliau atau Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala itu tahu semua isi hati manusia, ya. Dan rencana-rencana manusia di dalam hati kolbunya, ya. Nah, itu. Nah, kenapa ya seperti kalau kita ya menuhankan sesuatu, ya. Jadi di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu, ya, diisi bukan Allah, ya. Itu tidak ada ketenangan sahabatku, ya. Mau kita di dunia ini kan semuanya ujian, ya, ujian. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan popularitas, dengan kemiskinan, dengan sakit. Itu semuanya ujian-ujian yang Allah berikan, ya, di dunia ini. Kadang ujian kita dari pasangan hidup kita, dari anak-anak kita, dari saudara-saudara kita, atau dari orang tua kita. Semuanya ujian, sahabatku semuanya, ya. Mau ada tidak ada, dua-duanya adalah ujian yang Allah berikan, ya. Nah, kalau kita diberi kekayaan, nah, jangan sampai sahabatku dengan kekayaan itu kita menjadikan ria, sombong, ya, merasa saya ini orang kaya. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang maha kaya itu Allah, ya. Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Kita baru saja diberi kekayaan segitu udah sombong. Itu eh, Allah tidak suka, ya, sahabatku semuanya. Atau kita punya ilmu nih, padahal ilmu kita itu sedikit yang dikasihkan sama Allah, ya, ke muka bumi ini hanya satu tetes, ya, dibagikan semuanya, ya, sahabatku, ya. Nah, kita dikasih ilmu bukannya kita mensyukuri, tetapi kita menjadikan suatu kesombongan, ya. Atau dari kita dikasih sama Allah kecantikan, atau kalau laki-laki ganteng, ya. Nah, itu jangan sampai kita merasa saya ini cantik, saya ini ganteng. Tidak boleh. Semuanya hanya titipan saja. Nah, itu, ya, sahabatku semuanya. Jadi semuanya adalah ujian, ya. Ketika Allah uji tuh semuanya, ya. Nah, apakah kita bisa melewati ujian-ujian tersebut, atau justru kita tidak bisa atau tidak lulus ketika Allah uji, ya. Seperti itu, ya, sahabatku semuanya. Tapi jangan khawatir, ya. Kalau kita berbuat kesalahan nih, berbuat kesalahan ada di sholat kita, itu minta ampun, bertaubat di
duduk di antara dua sujud itu, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Jadi itu adalah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara doa di antara duduk dua sujud ya. Nah, itu Rabbighfirli warhamni, ya Allah berilah hamba rahmat ya. Itu kasih sayang ya. Jadi itu semuanya ada dikembalikan lagi kepada Allah dengan minta ampun ya, dengan beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, 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 seperti itu. Semuanya sahabatku menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ketauhidan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau kita menuhankan pasangan hidup kita, ya terlalu berlebihan nih mencintainya. Biasanya Allah diuji di hal seperti itu ya. Allah ambil kah? Atau kita mencintai harta berlebihan. Allah bangkrutkan sahabatku ya. Ketika mencintai anak berlebihan, Allah ambil sahabatku ya. Ketika apalagi ya, popularitas kita menjadi Tuhan kita, Allah hancurkan sahabatku ya. Nah itulah bentuk kasih sayang Allah ya, supaya kita tidak menuhankan selain Allah di dalam kalbu kita ya. Kita telah mencintai, Allah nggak suka. Jadi mencintai, dicintai harus semuanya karena Allah, bukan karena nafsu. Kebanyakan kita ya mencintai pasangan berlebihan tuh karena nafsu ya. Itu semuanya Allah nggak suka ya dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, kalau kita pikiran kita, hati kita terus aja ke selain Allah, biasanya Allah ambil dari hal itu ya, supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hati kita ini nih, luruskan niat-niat kita ya. Jadi ketika kita meluruskan niat ya, justru Allah mencintai orang-orang yang niatnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sekian dulu sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung ya sahabatku semuanya channel ini dengan cara subscribe and like. Terima kasih, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.